Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian pagi ini adalah tentang al-at'imah, konsumsi. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'riful at'imah. Pengertian at'imah adalah jam'u ta'am, bentuk jama dari ta'am. Apa itu ta'am? Ma ya'kuluhu, sesuatu yang dimakan, au yashrabuhul insan, dan diminum. Wa yataghadza bihi minal aqwat, dan dijadikan nutrisi ya, untuk membangun kekuatan dan lain sebagainya. Nah inilah tidak banyak orang tahu membedakan antara obat dan makanan. Obat dan makanan. Kalau obat kan ada penyakit ya. Kalau makanan itu untuk kebutuhan tubuh ya. Nutrisi, kadang-kadang sesuatu yang tidak biasa kita makan itu dikenalnya dengan makanan. Seperti orang membuat racikan tertentu, dia sebut makanan. Tapi tidak lazim dimakan. Nah, mari kita belajar. Wal aslu fi jamil mat'umat wal masyrubat at-tayyibatu al-hillu. Prinsip dasar pada semua makanan dan minuman adalah makanan minuman yang baik adalah halal. Wal aslu fi kulli ma huwa dar al-khabithun at-tahrim. Prinsip dasar pada semua konsumsi yang membuat bahaya dan yang buruk ya, menjijikkan adalah haram. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal dan thayyib. Nah ini kaidah makanan dan minuman dalam Islam ini ada 3. Halal, thayyib, ghaira israf. Halal panduannya itu adalah dalil. Mana yang halal, mana yang enggak itu dalil, Quran dan sunnah. Kalau thayyib ini panduannya adalah akal. Mungkin kalau dalam hal ini adalah ilmu kesehatan. Bagus enggak buat tubuh kita? Kalau ghaira israf, tidak melampaui batas. Nah, itu harus dalam ukuran tertentu. Ya. Contohnya kalau terlalu kurang, lebih, itu berbahaya buat tubuh. Ya. Kita harus tunduk pada ukuran. Contohnya makan kebanyakan, kata orang sini, melakar, sampai muntah, nggak bisa bergerak, nggak bisa tidur, nggak apa, kepenuhan. Begitu juga makanan-makanan tertentu yang over, dimakan banyak, ini membuat kita madarat. Contohnya sambal lah katakan, halal kan? Banyak makannya, mencret, contohnya gitu. Dan lain sebagainya. Nasi walaupun halal, tapi basi. Nah itu kan. Nah jadi halal ukurannya syariat, thayyib ukurannya akal. Begitu juga dalam surat 16 ayat 114.
Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Maka makanlah dari apa yang Allah berikan rizki kepada kalian, yang halal dan yang thayyib. Wan nususud dalatu ala hadzal asli mustafidatun. Dalil-dalil tentang prinsip ini banyak sekali. Yaitu harus dipahami 3 ya kaidahnya. Halal, thayyib, ghair israf. Halal panduannya syariat, thayyib panduannya akal, dalam hal ini ilmu tentang nutrisi. Yang ketiga ghair israf, tidak melampaui batas. Famalam ya'ti dalil ala tahrimihi minat ta'am wa syarab yabqa ala aslil ibahah. Prinsip dasarnya adalah sepanjang tidak ada dalil, maka makanan dan minuman itu halal. Wa qad bayyana Allah li ibadi ma harramahu alaihi minal mata'im wal masyarib. Lalu Allah jelaskan dalam surat 6 119. Allah berfirman, wa qad fassala lakum ma harrama alaikum. Dan Allah sudah merinci untuk kalian apa-apa yang Dia haramkan kepada kalian. Illa matturirtum ilai, kecuali dalam kondisi terpaksa. Ya, ini seperti yang juga dialami oleh prajurit-prajurit Vietnam saat perang dengan Amerika. Mereka terpaksa kanibal, makan temannya sendiri. Bayangin, waduh itu udah hal yang sangat buruk sekali ya, nggak ketemu makanan. Karena di luar itu pengawasannya ketat. Nah, itu sampai mereka menang perang memang Vietnam, tapi jangan dikira mereka juga kanibal. Jadi mau tidak mau bangkai temannya dimakan, saking nggak adanya. Karena perang ya. Macam-macam makanan sekarang. Yang qasimut ta'am ila qismain. Nabatiyun wa hayawaniyun. Makanan itu ada 2 macam, yaitu nabati dan hewani. At-ta'amu nabati. Makanan yang nabati. Wa kullu ma yambutu minal ardi min asjarin wa asyabin wa hububin wa ghairiha. Yaitu semua yang tumbuh di bumi berupa pohon maupun daun-daunan ya, rumput-rumputan serta biji-bijian. Pokoknya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Allah nyatakan tadi sudah ya. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la yahrumu minhu illal ati. Nah, tumbuhan nabati ini tidak haram kecuali sebagai berikut. Pertama, ma fi aklihi dararun bil badan kasum. Sesuatu yang membuat madarat pada tubuh kita. Sesuatu yang membuat madarat. Contohnya racun. Ya, racun. Jadi apa saja boleh dimakan kecuali yang berbahaya buat tubuh kita dari tumbuh-tumbuhan ini. Contohnya apa? Ya racun lah. Racun, terus buah apa itu? Kecubung, bisa teler. Tanaman ya, ganja. Nah, itu kan tanaman juga. Kalau di Aceh katanya untuk penyedap makanan ya. Jadi mereka sudah langganan turun-temurun katanya. Ya kayak daun salam gitulah buat penyedap gitu. Nah, tapi dilarang oleh kita karena membuat orang kecanduannya. Tapi ini dilarangnya ini tertentu. Seperti heroin terlarang, tapi dalam ilmu kesehatan, dalam takaran tertentu untuk orang tertentu boleh. Ya, contohnya orang yang menghadapi kesakitan luar biasa, itu untuk mengurangi kesakitannya itu dikasih itu. Seperti bius juga kan? Bius kan? Dibius, ya kalau orang biasa dibius ya haram kan. Tapi karena dia sakit, untuk
hal tertentu, kepentingan kesehatan itu boleh. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 195, "Wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah." Wala tulqu bi aidikum ilat tahlukah. Janganlah kalian ya menjatuhkan tangan-tangan kalian ke dalam kebinasaan. Jadi ayat ini sebenarnya ditujukan kepada orang yang tidak mau infak. Ya, infak kebaikan tidak mau. Ini nih ayat ini. Tapi ini juga dipakai untuk umum. Semua yang kita belanjakan akan membuat kita madarat, maka itu tidak boleh. Yang kedua, madaran bil akli, yang membuat madarat pada akal, kal khomri, seperti khomer. Khomer itu kan dari tanaman juga kan, fermentasi ya, fermentasi dari anggur. Nah itu memabukkan. Wal mukhaddirat, serta yang memabukkan, ya seperti narkoba ya. Kullu muskir khamrun. Rasulullah mengatakan semua yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu muskir haram. Setiap yang memabukkan haram hukumnya. Yang kedua, at-ta'amul haywani, yang berasal dari hewani. Ini dibagi lagi. Al-awal haywanun ma'iyatun, hewan yang berasal dari air, habitatnya. Habitatnya dari air. Wahiyallati ta'isyu fil ma', yaitu hewan yang tidak bisa hidup kecuali dalam air. Kalbihar, seperti laut, wal anhar, sungai, wal buhairat, serta kobakan-kobakannya. Wal asruf anna mubah. Nah, yang hidup di air, nggak bisa di darat, ini semuanya boleh. Allah berfirman dalam surat 35 ayat 12. Wa ma yastawil bahron, dua laut tidak sama. Hadza azbun furat, ini adalah laut yang tawar. Sa'igun syarabuh, yang enak diminumnya. Wa hadza milhun ujaj, sementara ini adalah laut yang sangat asin. Nah, konon ini ada di dunia ini ada dua laut yang bertemu, sebelahnya tawar, sebelahnya asin. Nggak tahu di mana tuh. Ada dua laut yang bertemu, satu tawar, satu asin. Dalam waktu bersamaan, jadi terbelah dua. Nah ini yang merupakan salah satu ayat ya, tanda kebesaran Allah. Ayat-ayat tadi, kemudian surat 5 ayat 96. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum. Dihalalkan untuk kalian berburu hewan laut dan memakannya sebagai mata'an, sebagai bentuk bekal. Jadi Allah sudah memberikan tanda laut, ikan laut itu bisa dikeringkan buat bekal. Kan mereka melakukan perjalanan jauh. Nah, ini sudah dijelaskan sebagai bekal. Berarti bisa dikeringkan. Satu saat katanya, rombongan sahabat kelaparan. Mereka nyari-nyari makanan nggak ada, mereka tiba di pantai. Kemudian Allah takdirkan mereka melihat onggokan. Mereka nggak tahu apa, begitu disamperin ikan. Nggak tahu tuh, ya dulu juga sudah ada ikan, terdampar kali ya. Ya udah. Lalu mereka bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana ini? Ya kira-kira kalau udah pergi jauh, tanya itu bagaimana caranya. Kan nggak mungkin telepati kan. Lah ngutus orangnya jauh, lama. Mungkin dikejar kali ya. Kalau sekarang kan tinggal telepon, di foto gitu. Katanya itu ikan mahal. Lalu mereka berebut sampai disayat-sayat, lalu dikeringkan, ya, dimakan. Masih ada sisa, saking gedenya. Padahal itu rombongan. Terus dikeringkan, mereka bawa buat bekal. Katanya minyaknya itu sangat mahal.
Mereka berebut minyak katanya di seputar mata ini katanya. Ada kantung minyak. Dan itu minyaknya minyak ambar apa ya? Katanya itu minyak ambar, itu berasal dari ikan, mahal sekali. Kita juga kenal kan ada minyak ikan paus ya, minyak tuh yang pakai kapsul kecil-kecil. Itu kan juga sangat bagus, mengandung omega 3 apa. Untuk anak-anak itu semuanya wangur gitu ya. Baunya bukan main. Nah ini di zaman Rasulullah itu ikan ya, wah itu rezeki itu ya. Rasulullah masih nyimpen. Rasulullah nanya, masih nyimpen? Masih ya Rasulullah. Tolong dibagi saya gitu. Rasulullah ikut makan. Katanya ikan mahal itu. Sampai sekarang katanya. Wala yahrimu minha ila ma fi darar. Ikan-ikan ini tidak haram kecuali yang darar, ada madaratnya. Pokoknya yang berasal dari air semuanya boleh. Termasuk berarti ular laut. Ular yang berasal dari laut. Itu ganasnya bukan main, katanya racunnya. Nah itu yang nggak boleh. Jangan mentang-mentang dari air semua dimakan. Begitu juga belut listrik ya. Nangkepnya mati. Oh itu buaya aja mati. Gitu. Makan belut listrik mati. Katanya setrumnya lebih dari berapa? 120 volt ya. Katanya. Lebih dari 220 volt. Katanya bisa mati. Dan ini bisa dibuktikan kan. Ada di mall tertentu yang dipamerkan tuh belut listrik. Di atasnya bisa nyala itu. Dikasih kabel-kabel. Ya kalau lewat, nyala ini lampu. Listrik. Orang mati. Nah kita lanjut. Jadi kalau yang laut ini, apakah membahayakan atau tidak? Pada umumnya boleh. Ya. Semua yang dari laut halal. Kecuali tadi, karena membahayakan lah yang tidak boleh. Contohnya ular lautnya, nggak boleh. Tapi ada lagi apa itu? Yang menjadi, belut ya? Enggak, belut laut. Semua binatang yang berasal dari laut, meskipun mukanya seperti binatang-binatang darat yang nggak boleh, contohnya anjing laut, itu halal. Singa laut yang di darat nggak boleh, tapi dia hidupnya di laut boleh. Termasuk ikan duyung. Saudara kan mengimajinasi saya perempuan, bukan ikan duyung jelek, bukan itu aja hayalan aja. Pernah ditemukan di Labuan dan itu dipamerkan di mana ya, di dekat Taman Mini apa ya? Saya lupa itu. Saya pernah lihat akuarium raksasa itu. Itu ditemukan ikan duyung di Labuan, nah, dibawa ke sana. Ya ikan aja, bukan berupa gadis, bukan. Itu hayalan aja. Cuma namanya ikan duyung gitu ya. Jadi itu halal semuanya. Pokoknya yang berasal dari air, walaupun dia mukanya muka binatang yang tidak boleh saat di darat, contohnya singa laut, anjing laut, itu halal dimakan. Yang kedua, jadi semua yang berasal dari hewan air boleh ya. Kecuali membahayakan tadi, ular laut itu nggak boleh. Terus ada binatang tertentu tuh yang beracun ya. Jadi ada duri-durinya. Saya nggak tahu tuh, kalau orang kadang salah nginjek gitu, wah bengkak gitu. Nah, itu juga hati-hati. Termasuk gurita ya. Gurita itu disebut dalam ensiklopedi binatang yang paling pintar. Karena dia bisa kamuflase. Maka diduga orang yang berenang itu mati itu karena ditarik itu. Ditarik gurita. Begitu ditarik dia nggak bisa napas lah. Pakai tentakelnya itu. Dia juga punya senjata tinta kan. Kalau berbahaya dia keluarin tintanya. Nah itu gurita. Nah, juga kita harus hati-hati. Kalau nggak bisa nangkap jangan sekali-kali bisa dibawa sama dia. Yang kedua adalah hewan yang berasal di darat, yang hidup di darat. Wahyallati, nanti mungkin nih, kalau orang sebut ini alat pernapasan juga nggak menjadi
patokan ya. Alat pernapasan nggak menjadi patokan, karena kadangkala hewan itu hidup di laut, tapi alat pernapasannya paru-paru, seperti ikan paus, sehingga dia harus nyembur sekali-kali. Nyembur. Tapi rata-rata yang di darat nggak ada yang pakai insang ya. Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, hewan darat ini yang hidup di darat, semuanya juga halal, kecuali beberapa. Nah, nggak semuanya ya. Pertama, manassa syari ala tahrim bi'ainihi. Yang ada nasnya, seperti khinzir, seperti babi. Nah, babi ini diharamkan oleh Allah tanpa alasan. Jadi Allah mengharamkan babi itu nggak ada alasan begini, nggak begitu. Jadi alasan-alasan itu tidak boleh dijadikan patokan. Ya, alasan itu kan ditemukan oleh kita, seperti mengandung cacing pita. Nanti kalau satu saat orang bisa miara babi terus disuntik, cacing pitanya hilang, gimana? Ya kan? Karena rekayasa genetika itu kan sudah dikuasai manusia. Contohnya lele. Lele kan ada patilnya. Nah, manusia tuh bisa bikin lele tanpa patil. Bayangin tuh. Apa nggak pinter? Semangka aslinya banyak bijinya. Bisa dibikin tanpa biji. Itu rekayasa itu. Jadi manusia, bangsa kita ini sudah maju benar, karena itu menuhankan dirinya. Dia menganggap semuanya bisa, dia menuhankan dirinya. Nah itulah hancurnya manusia. Kemudian apalagi yang diharamkan berdasarkan hadis, Rasulullah menyatakan naha yauma Khaybar an luhumil humuril ahliyah. Rasulullah pernah melarang keledai yang jinak. Ya, yang kedua, ma wada'alau dabitan. Sesuatu tadi kan hewan darat yang tidak boleh dimakan tuh, pertama disebut namanya seperti babi. Yang kedua, ada batasan, ada ukuran. Ukurannya apa? Yaitu binatang yang bertaring, yang memangsa dengan giginya ya, dengan taringnya. Itu contohnya singa ya, spesies itulah semua. Panther kan banyak itu, spesiesnya banyak kan. Tergantung keahliannya, dia ada yang bisa manjat, ada yang bisa berenang, macam-macam itu. Pokoknya spesies itu semua yang makan dengan memangsa, ya, namanya karnivora ya. Nah itu hukumnya haram. Wa mikhlabun minat thair, begitu juga burung yang memangsa dengan cakarnya, ya. Burung buas ya, berarti ini binatang kategori binatang buas, termasuk kucingnya. Kucing itu termasuk binatang buas kan? Cuman jinak gitu. Karena bertaring kan dia makannya pakai itu. Tapi kucing itu bisa juga loh. Dibiasakan makan nasi bisa dia. Jadi dikasih ikan pun nggak mau. Jadi manusia itu udah anulah. Ampun lah manusia. Hewan yang berasal dari laut bisa pelan-pelan tuh dibikin hidup di akuarium. Ikan biasanya asalnya dari laut, tapi pelan-pelan gitu. Dimutasi jadi hidup di akuarium, air tawar. Ikan buntal tuh, ikan buntal. Ikan koki apa? Ikan koki itu rekayasa genetika itu. Antara emas dan ikan apa gitu, dikawinin. Jadi supaya dilihatnya seneng, tapi dia mengorbankan hewan itu, nggak tahu nyesek apa enggak tuh dia, ikan buntal. Ya. Itu ada binatang-binatang yang rekayasa genetika. Contohnya buah pir. Buah pir itu perkawinan antara apel sama jambu. Aslinya tidak ada. Ya, manusia bisa begitu. Ada lagi yang disebut dengan cloning. Sudah berhasil. Tapi karena menyangkut manusia kan menyangkut moral ya. Jadi Pak Mul kalau di cloning itu bisa mirip mukanya, ribuan, maunya berapa? Tapi nggak dibikin aja udah nyesek. Ada populasi gitu ya.
mengurangi jumlah penduduk, apalagi di cloning. Itu sudah banyak pada kambing sudah. Makanya saya pernah melihat tuh di dekat Pejagalan di sana. Kambing itu belangnya sama. Jadi kalau dia ada di pantat itu, semua di situ. Wah, ini cloning kayaknya. Dan mereka nggak diikat. Di luar Pejagalan itu kan giliran dulu, kalau udah habis baru dibuka lagi. Habis buka lagi, dibersihin dulu. Nah, kita lanjut ya. Yang kedua, yaitu tadi ya, yang ada cirinya, pokoknya binatang buas yang makan memangsa menggunakan taring atau dengan kukunya, kalau burung, itu tidak boleh. Yang ketiga, ma'amara syari biqatlih, binatang-binatang yang mendapat perintah dari syariat untuk dibunuh. Nah, jadi binatang-binatang yang disuruh dibunuh. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, khamsun fawasiq yuqtalna, 5 binatang yang jelek tabiatnya dibunuh jika ada di tanah haram. Ya, di tanah haram kan binatang nggak boleh dibunuh, tapi kalau ketemu 5 jenis ini boleh dibunuh. Apa saja itu? Al-fa'rah, tikus, wal akrab, kalajengking, ya. Wal hudaya, elang dan sejenisnya. Wal ghurab, gagak. Wal qalbul aqur, serta anjing galak. Nah, anjing tapi ada anunya, adjektif yang galak. Jadi kalau anjing tidak galak, nggak boleh juga ya. Au nahya an qatli kama saha anhu annau naha an qatli arba'in minad dawab. Begitu juga ada binatang yang dilarang dibunuh. Ada binatang yang disuruh dibunuh, ada binatang yang dilarang dibunuh. Konon dalam beberapa hadis lagi, binatang-binatang yang disuruh dibunuh ini menjadi tumpangan jin katanya. Menjadi kerasukan jin gitu. Makanya suruh dibunuh. Apa saja binatang yang tidak boleh dibunuh? Arba'un minad dawab, yaitu 4 dari serangga. An-namlah, semut. Wan nahlah, lebah. Lebah sama tawon beda ya? Perasaan sama, tapi beda. Kalau kita teliti itu ya, di dunia binatang-binatang itu beda. Tawon itu tidak menghasilkan madu katanya. Yang menghasilkan madu itu lebah. Begitu juga antara monyet dan kera. Perasaan sama, tapi beda. Sama dengan kodok sama katak. Perasaan sama kan? Kodok sama katak. Kodok sama katak itu katanya, kalau kodok lompatnya berjarak pendek. Tapi kalau katak jauh-jauh tuh, kakinya berarti panjang. Bisa 1 meter, 2 meter katak. Begitu juga kera dan monyet. Kalau kera mungkin yang buntutnya pendek apa terbalik saya lupa. Monyet yang berekor panjang. Katanya gitu ya. Nah, inilah dunia binatang tuh. Makanya harus sekali-kali kebun binatang. Kenapa Allah sering menyindir keledai katanya? Kenapa ini disebut keledai dungu? Keledai ini dungu, sisi dungunya apa katanya? Menurut keterangan-keterangan di kitab ini, kalau disuruh duduk dia berdiri, kalau disuruh berdiri duduk, apa iya gitu? Saya nggak tahu tuh. Keledai disebutnya dungu, ya kan? Seperti dalam surat Jum'ah apa itu? Aduh, saya lupa ya. Yahmilu asfaro itu, seperti keledai yang membawa kitab. Nggak bisa baca kitab tuh, dibawa itu. Seperti dulu saya mengira orang yang jual kitab di pasar raut pinter-pinter. Masya Allah kitab begini banyak. Dia bisa ngarang. Saya kira pengarangnya. Nggak taunya dia juga kadang-kadang nggak ngerti. Jadi kitab itu dijual di situ, ada di displaynya. Dia nggak tahu. Saya
Tanya mau beli buku ini, kitab ini. Nggak ada. Bagaimana nggak ada lah itu? Oh iya, iya. Ya, ternyata dia juga ada yang nggak bisa baca. Nah, kita lanjut. Jadi, yang diperintah untuk dibunuh itu apa saja? Pertama, semut. Yang kedua, lebah. Yang ketiga, hud-hud. Ya. Yang keempat, surat. Surat ini saya nggak tahu apa ini. Surat, coba kita lihat. Bentar ya. Hud-hud nih, burungnya kayak apa juga nggak tahu nih. Burung hud-hud yang menjadi utusan Nabi Sulaiman. Sekarang masih ada burung itu, jenis itu. Ya. Nah itu kita perlu belajar supaya kita nggak salah bunuh ya. Nah, makanya saya juga pakai fatwa Syekh Utsaimin. Kalau semut itu mengganggu di rumah itu, membuat sarang apa, bukan pada tempatnya, boleh kita singkirin. Tidak ada cara lain, semut itu harus pakai kapur semut. Disapu, datang lagi. Bisanya pakai kapur semut, itu udah memang sudah diteliti kali ya. Pokoknya dia apes di kapur semut aja. Nggak tahu apa bedanya dengan kapur tulis, saya nggak tahu. Tapi kalau pakai kapur tulis nggak mau dia. Kapur semut, sehingga dia ketika nginjek itu kakinya nggak bisa dilangkahkan lagi. Nah itu Pak, jadi menurut fatwa Syekh Utsaimin, kalau sudah mengganggu rumah, maka semut boleh dibunuh, dimusnahkan. Tapi itu binatang-binatang, teman-teman sekalian, tidak boleh dibakar. Kebanyakan kan saya melihat tuh, kalau orang habis membunuh ular, dibakar. Membakar binatang tuh nggak boleh. Yang boleh membakar hanya Allah nanti di neraka. Jadi kita membakar nggak boleh. Tapi kalau dalam dunia kesehatan, kalau mengandung penyakit kan itu, ya dimusnahkan dengan cara dikubur atau dibakar. Bukan? Makanya itu syariat membakar tidak ada dalam Islam. Kecuali yaitu daging ya, sate. Nah itu pun kita diminta untuk berwudu. Sunnah. Kalau kita makan daging yang langsung kena api. Kalau direbus kan beda, digoreng kan ada penggorengannya. Ini yang langsung kena api kan berarti sate. Itu ada sebuah hadis yang mengatakan sunnah bukan wajib, sunnah berwudu. Ya, mungkin itu karena api ya, unsur api. Nah, kalau kita sekarang sudah membunuh ular, ya sudah. Berarti maksud kita sudah tercapai, nggak boleh dibunuh, nggak boleh dibakar. Dan kita takut ya, nanti teman-temannya datang gitu kan. Karena katanya dia punya alat rekam. Jadi dia memotret siapa yang membunuh dia. Nanti temannya datang, over gitu. Jadi temannya tahu, oh mukanya ini. Katanya begitu ya, nggak ada keterangan. Menurut penelitian dari LIPI, yang punya binatang yang punya dendam istilahnya, justru katanya gagak. Burung gagak. Jadi burung gagak itu niteni kata bahasa Jawa. Niteni siapa yang mengganggu dia. Apalagi kalau sampai temannya dibunuh itu dia. Jadi berdasarkan penelitian LIPI ya, ada bukunya itu, tafsir ilmiah itu. Saya baca itu. Binatang yang punya dendam itu kan orang mengira kan ular. Ya, kenapa orang membakar ular? Takut punya dendam gitu kan. Jadi kita bunuh ular, dia motret ke kita tuh. Nanti ditransfer ke temennya. Oh ini orang diburu-buru gitu ceritanya ya, menurut khayalannya. Sehingga dibakar supaya hilang ini ingatannya. Nah menurut penelitian LIPI itu ternyata gagak yang punya itu dendam. Nggak tahu sampai di mana dendamnya. Kita lanjutkan. Jadi ini harus kita sinkronkan dengan temuan ilmu pengetahuan mutakhir ya, harus karena yang dulu-dulu ini belum ada penelitian.
Itu tadi ya, saya ulangi. Binatang yang tidak boleh dibunuh. Semut, lebah, burung hudhud, dan surat. Surat itu nanti PR ya. Saya cari di kamus ya. Karena orang Islam ini kadang-kadang menganut paham manhaj salaf. Tidak boleh ada gambar-gambar. Jadi menjelaskannya burungnya yang congornya begini kan susah. Tanaman dia sebut yang daunnya bergerigi, lebarnya segini. Dulu kan belum ada ukuran. Kalau sekarang mau gampang, sekian senti, ya, bercoraknya begini, langsung dipoto. Maka ada kamus namanya Barmawi. Ada kamus namanya kamus Barmawi, kamus Melayu yang ditulis oleh orang Singapura. Dia mengatakan, saya terima dengan larangan-larangan, tapi hajat orang modern sekarang membutuhkan foto. Kalau cerita tentang tanaman, cerita tentang hewan, nggak dipoto kayaknya susah ngomongnya itu. Ya, nah, maka itu ada fotonya di situ. Kemudian aklul hayat, memakan ular. Al hayatu minal muharramat. Ular adalah binatang yang diharamkan. Lima fiha minasum, karena ada racunnya. Nah, jangan salah, orang dulu ini. Orang sekarang mah bisa. Meskipun kobra, dia lucuti, hilang. Gitu. Racunnya bisa hilang. Nah, itu di pasar Tangerang tuh banyak. Orang yang minat pada tapi hukumnya haram. Maksud saya alasan penulis ini karena ada racunnya. Ini orang dulu nggak tahu bagian mana yang beracun, mana yang enggak. Tapi tukang jagalnya mah enak aja, udah disate. Orangnya malah nunggu. Kayak lele gitu. Jadi dari hidup, Pak, pesan satu, langsung di depan dia. Dilolos kulitnya, terus bagian apanya gitu. Ya dia paling tahu. Seakan-akan ada kesan itu jadi jantan gitu ya. Sehingga sampai empedunya bernilai, darahnya diminum, itu hayalan itu. Hayalan itu. Ya, itu hanya image yang salah. Nah, qad yulhaqu darar bi aqliha. Menurut ajaran Islam itu tidak boleh. Wali anan nabiyya amara bi qatliha, karena Rasulullah melarangnya. Walau kanat mimma yahilu aqlu lima amara bi qatliha wa ahdaraha dunal intifa' biha. Ini dilarang. Nah, bagaimana dengan sekarang ini? Ya, dijadikan industri, orang pelihara ular untuk diambil kulitnya. Nah, bagaimana tuh? Ya. Kan sekarang manusia itu udah paling buas lah, apa juga bisa didagangin. Ya, apa yang nggak bisa? Kecuali nyawa saja. Nah, yang belum bisa ketemu ya, belum ketemu. Karena Allah sudah menyatakan roh itu urusan Allah. Ya. Kamu tidak diberikan ilmu wala utitum minal ilmi ila qalila. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit tentang urusan roh. Yas'alunaka 'anir roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Roh itu adalah urusan Tuhanmu. Kemudian al-kunfudh halalun. Landak itu halal. Landak tahu kan? Ya, landak itu halal. Dulu landak bisa membunuh singa ya. Sekarang landak bisa jadi piaraan. Sudah ada landak hias, kecil-kecil tuh. Durinya ya digini lembut. Jadi lucu banget. Kalau dulu mau orang takut yang asli. Sebab katanya tuh durinya ada racunnya. Sehingga kalau singa pun sampai tunduk ya. Jadi dia makan sampai banyak durinya, mati. Durinya itu loh. Dagingnya sih enggak. Nah, sekarang ada landak hias ini, ukurannya kecil. Dipiara, dibudidaya. Nah, landak ini halal. Ya. Allah berfirman dalam surat 6, 145.
Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ay yakuna maitah. Katakan, aku tidak temukan pada apa yang diwahyukan kepadaku binatang yang diharamkan terhadap orang yang memakannya kecuali satu bangkai. Kalau menurut ayat ini yang diharamkan cuma 4. Satu bangkai, audaman masfuhan, atau darah yang mengalir. Nah, kalau darah mengalir bukan binatang. Berarti darahnya, walaupun darah itu dari binatang yang boleh, berarti nggak boleh. Ya contohnya ayam kan halal. Darahnya kan nggak boleh. Berarti darah ini bukan binatang. Bagian dari binatang. Ya, kalau di sini kan sebut kecuali bangkai. Nah, nanti kriteria bangkai yang kita mengerti selama ini berbeda dengan kriteria dalam ajaran Islam. Bangkai itu, ya. Aulah makhinzirin atau daging babi. Nah, mentang-mentang disebutnya daging babi berarti minyaknya boleh, nggak boleh tetap. Ya. Jadi daging seluruh unsur yang ada dalam tubuh babi itu tidak boleh. Seperti yang saudara tahu, minyak babi itu mengandung kolesterol yang amat tinggi. Keluarga saya biasa mengkonsumsi. Keluarga besarnya. Tapi mereka minumnya saben harinya itu teh pahit. Jadi saya nggak pernah ketemu air bening begini, kecuali setelah saya muslim. Saben hari itu minum teh pahit. Nah, rupanya rahasianya itu kayak mungkin dia menghancurkan itu. Jadi bukan teh kayak kita, pahit bener. Saya heran, kenapa dikasih teh pahit ya? Iya, jadi betul-betul pekat gitu. Ya itu kayaknya buat antisipasi kali ya untuk penawarnya. Nah, itu. Jadi dari tubuh babi itu kurang lebih ada 2 mili. Tubuhnya itu diseset ya. Nah, itu nanti dibikin kotak-kotak kayak cincau ya. Dibikin kotak-kotak. Kayak dadu ya. Nah, terus nanti kenceng dipanasin, nggak dikasih minyaknya. Dipanasin aja, ada kenceng. Nanti lama-lama nih jadi minyak. Si kulit ini. Nah, nanti tersisa itunya apa tuh? Blondo ya. Tersisa merikel-merikel. Nah, itu yang dibuang. Nah, minyak ini kalau udah dingin, masukkan ke botol. Tiap pagi, kalau mau masak, dia keras. Jadi dia kayak madu kan di atas itu udah mengkristal gitu. Dipanasin dulu. Dipanasin, baru dia cair lagi, baru dipakai. Nah, itulah saya mengerti kenapa itu mengandung kolesterol tinggi. Padahal itu di kota yang panas. Itu aja membeku. Apalagi di kota-kota yang dingin. Jadi kalau mau masak dipanasin dulu dia. Baru bisa cair, keluar dari botol. Nah, daging apapun yang dimasak dengan minyak babi, itu mengkilat kinclong. Jadi beda dengan minyak biasa. Jadi maksudnya teman-teman kalau melihat di tempat tertentu jual daging yang digantung tuh mengkilat, hati-hati itu. Boleh jadi itu dipolesin itu. Nah, minyak babi juga dipakai buat ini, buat pesta kemerdekaan tuh naik apa tuh? Itu dicatnya pakai minyak babi. Kalau di tempat-tempat yang bukan muslim, pakai minyak. Karena itu dia licinnya bukan main. Jadi sama dengan gemuk. Pasti dia akan jatuh itu. Kan maksudnya supaya ngalangin orang dapat kan. Dicat. Ya. Bagaimana kalau kita menggunakan alat bantu bekerja? Menggunakan bagian dari tubuh babi, sana kuat. Kita ngecat atau bikin makanan. Kadang-kadang kita membuat mentega itu dioles. Gimana? Ya kalau itu dimanfaatkan bukan untuk makan, ini kan babi kan nggak bolehnya buat dimakan. Ini
kuatnya. Nah iya. Buat dari bulu babi. Ya makanya itu kira-kira ada unsur yang kena nggak di situ. Itu kalau ada berarti nggak boleh. Saya juga diberitahu oleh jamaah dari Pesona, dia kerja di mana ya, di daerah Anyer sini. Kata dia, Pak, kami membuat itu rubber ya, itu apa, ban. Iya, itu unsurnya ada unsur dari babi, Pak. Ada enzimnya katanya. Jadi kok kamu bisa tahu? Ya di situ ada tulisannya, Pak, katanya. Komposisi. Ya komposisinya itu nggak bisa jadi kalau nggak pakai itu, kata dia tapi ya nggak bisa jadi kalau ya itu kan bukan buat dimakan, ya buat dipakai kan. Ya kalau urusan dipakai, yang penting tidak ada unsur basah. Jadi yang menularkan najis itu basah. Contohnya anjing. Tubuhnya kering, nyenggol kita. Ya kita nggak perlu dicuci. Kalau kering, kalau yakin kering. Tapi kalau kita nggak yakin ya lebih baik itu tadi, disatru ya. Tapi kalau ada unsur basah, kitanya basah lalu diendus, apalagi itu. Jadi yang menularkan najis itu basah. Jadi kalau kering enggak. Itu tadi, kalau urusan itu tadi alat, kalau bisa menularkan itu, contohnya buat nguas kue ya, nah itu yang nggak boleh, buat dimakan soalnya. Tapi kalau buat cuci motor ya mungkin, sebenarnya sih najis itu kalau basah nggak boleh, Pak. Jadi itu makanya harus muslim. Sepatu-sepatu itu ada yang unsurnya babi. Ya, jadi ada tetengernya gitu. Karena satu saat saya datang ke mall, si pegawai itu memberitahu, Pak ini ada unsur babinya. Nah, kebetulan kan istri pakai jilbab, jadi dia tahu muslim kan. Oh kamu tahu? Ini Pak ada tulisannya nih, ada kodenya kata dia. Oh saya nggak ngerti nih kalau nggak diberitahu dia. Ada kodenya. Ya seperti kata ham lah. Ham itu kan babi. Hamburger itu kan. Aslinya itu ada babi. Aslinya, tapi sendiri kan jadi apa itu? Disulap namanya apa? Beef burger. Ya kan? Diganti jadi beef kan. Ham itu artinya babi. Jadi aslinya dari tanah mereka yaitu babi. Nah, jadi itu akhirnya diganti. Yang keempat, ma tawallada mimma yahilu akluhu wa mimma yahrum akluhu kal baghli faqad harrama Rasulullah luhumul bighal kama inda Ahmad wa Turmudi. Yaitu bighal, sesuatu yang hasil perkawinan. Dua binatang yang satu haram, satu tidak. Lalu dikawinkan. Maka anaknya haram. Apa ada? Ada kuda jinak dengan kuda hutan. Jadilah bigol, spesiesnya namanya bigol. Jadi himar dengan kuda. Kuda biasa itu larinya cepat, tapi dia cepat lelah. 15 km dia harus berhenti, kuda tuh, katanya begitu. Makanya disebut dengan pos. Dulu kalau ngantar surat di zaman Umar, gimana ditentukannya administratifnya? Kalau kita sekarang ada kotak pos. Di zaman Umar gimana menyampaikan surat ini? Di alamat-alamat. Nah itu di zaman Umar mulai ada begitu. Maka dia antar tuh kadang pakai kuda, larinya cepet ya. Tapi setiap 15 kilo ada tempat penghentian. Ada tempat air minum, rumput. Nah itu namanya pos. Di situ ada pos jaga. Di zaman Umar rupanya lebih lagi Pak. Jadi untuk menjaga negara, ya di luar perbatasan itu ada didudukan orang-orang. 15 kilo satu, 15 kilo satu. Ya untuk menjaga keamanan negeri ya. Nah, kalau sekarang ini apa kita? Ya tentara lah. Ada kodam, kodim gitu kan. Ada resort, Kapolres gitu kan. Ada kantor-kantornya tuh di zaman Umar sudah. Ada penjaganya. Nah itu perkawinan antara kuda dengan himar.
ya, punya anak namanya bigol. Bigol, Pak. Nah, bigol ini haram. Ya. Kuda halal. Kuda. Nah, di sini nggak lazim. Tapi katanya di Bandung itu ada penjagalan kuda. Jadi ada sate kuda. Nah, kuda itu halal. Tapi bigol itu yang nggak boleh. Karena keturunan dari kuda dan himar. Kita lanjutkan. Sama dengan inilah ayam ya. Kadang-kadang dikawinkan silang antara ayam hutan dengan ayam biasa. Ya. Ini lahir nanti ayamnya itu bentuknya kayak ayam hutan, tapi dia jinak jadinya. Jadi orang itu macam-macam lah pokoknya. Hasil perkawinan. Nah, selanjutnya yang kelima. Ya, tadi itu hasil perkawinannya. Yang kelima adalah konsumsi. Nah, binatang yang konsumsinya dari yang haram, seperti bangkai. Binatang yang makanannya bangkai atau kotoran najis. Nah, ini hukumnya haram. Jadi kalau mau dikonsumsi, itu harus dikarantina dulu. Ya, seperti ayam yang suka makan kotoran gitu. Contohnya itu ya. Nah, maka ayam ini ketika mau dikonsumsi harus dikarantina. Seperti lele, gurami, nah, yang berasal dari kampung-kampung. Nah, itu kan dijaringnya dari belakang. Belakang rumah ya. Saya lihat begitu tuh di daerah Tasik. Di daerah Tasik nggak ada WC. WC-nya di mana? Di atas kolam. Jadi, waduh, nanti dijual ikannya tuh. Memang makanan orang macam-macam sih, jadi makanya, wow, berkembang pesat. Tapi kalau ada penyakit kan bagaimana? Nah ini makanya bagusnya dikarantina. Ya, dikarantina itu baru boleh. Kalau kita tahu ya, masalahnya nggak tahu itu di pasar. Wa takunu minal ibil wal bakar wal ghanam wad dujat. Dan ini mungkin terjadi binatang yang memakan yang najis tadi itu bisa saja sapi, bisa saja kerbau, bisa saja kambing. Jadi kalau kita menemui makan hewan yang halal dimakan, tapi dia suka makan begituan, yang haram-haram tadi, maka ketika kita mau sembeli, dikarantina dulu. Ya, diberi pakan yang halal. Contohnya sepiteng kita ya, isi aja anak-anak ikan lele. Oh udah, nggak perlu kuras lagi. Nanti berapa tahun kita ambil lele, kasih lagi yang kecil lagi. Gede-gede itu. Ya. Wa yahrumu lahumuha wa labanuha wa baituha. Haram dagingnya, haram air susunya, haram pula telurnya. Nah ini saya baru dengar ini. Ya, telur dari binatang yang makan najis itu haram. Setahu saya semua jenis telur halal. Ya, kata baru di sini karena berasal dari binatang yang diberi pakan yang najis. Nah, ya mungkin saja ya. Karena itu akan mengakibatkan tubuh kita bereaksi. Hatta tuhbas. Jadi kalau mau dimakan harus dikarantina wa tu'lafa bitahirat dan diberi makan yang suci, yang bersih. Nah, sudah dekat ya. Nah, demikianlah hadirin, ada pertanyaan sampai di sini? Ini bentar lagi sebenarnya, bentar lagi ya. Selanjutnya adalah kodok. Ad-difta yahrumu aklu difta. Haram dimakan. Rasulullah sebenarnya tidak mengatakan haram, tapi Rasulullah melarang membunuhnya. Kan kalau mau dimakan nggak dibunuh bagaimana? Gitu. Itu katanya di sini. Ya. Jadi haramnya itu karena ada perintah dilarang dibunuh gitu.
Ya, kata di sini. Jadi nggak ada kata-kata haram dari Rasulullah sehingga menimbulkan ikhtilaf. Boleh atau tidak. Ada yang mengatakan kodok tidak boleh itu karena amfibi. Kayak binatang amfibi bisa hidup di dua alam katanya. Tapi sebagian menolak. Kodok yang hidup di air berbeda dengan yang di darat. Jadi kodok itu tetap ada dua, ada yang di air, ada yang di darat. Tapi ketika dia bertelur, dia memang menggunakan media air. Nggak seperti ayam kan harus kering kan. Jadi dia pakai media air untuk nelurnya. Cuma kalau dia terbiasa di darat, dia nggak akan masuk ke situ. Kecuali ke cebong kan. Cebong kan ada masanya. Udah usia tertentu, dia nggak akan ke air lagi. Tapi ada juga yang hidup di air terus. Jadi bukan binatang yang mempunyai dua alat pernafasan, bukan. Nah mungkin waktu ke cebong dia pakai itu. Kemudian ada lagi dob. Dob itu biawak. Nah biawak ini katanya halal. Biawak yang banyak ada di rumah-rumah kita ini. Biawak. Tapi saya pernah konsultasi dengan kiai dari sini nih, guru saya di Bojonegara. Itu macam-macam kata dia. Ada menyawak, ana menyawuk, ana menyawik. Apa saya bilang? Apa bercanda? Enggak dia bilang. Jenisnya beda-beda. Ada menyawak, ada menyawuk, ada menyawik. Wah, saya bilang saya nggak bisa ngebedain kecuali ngelihat binatangnya. Kalau yang biasa itu menyawak. Menyawak mau boleh dimakan. Ya, biawak. Rasulullah pernah disuguhi biawak. Beliau tidak mau makan. Sehingga sahabat curiga. Apa ya haram ya? Sebab kalau ada makanan disuguhi beliau tidak mau makan, patut dicurigai sebagai haram. Lalu disuguhi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Anda nggak suka, emang biawak itu haram? Tidak, kata Rasulullah. Halal. Cuma wangur. Apa iya? Bau katanya. Makanya saya nggak mau makan. Silakan kamu makan. Katanya gitu. Apa ya benar? Saya belum pernah makan soalnya. Nah itulah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Terus binatang-binatang yang masuk kategori bangkai, sedikit lagi ya. Jadi dalam sebuah ayat Allah menjelaskan dalam surat 6 ayat 145 disebutnya 10. Tapi nanti di lain ayat 4. Nah yang 6 ini masuk kategori bangkai. Jadi bangkai menurut ajaran Islam dengan bangkai yang kita mengerti secara umum itu beda. Berikut ini termasuk bangkai. 1, Al-Munkhaniqatu. Itu surat 6 ayat 145. Binatang yang tercekik sehingga dia mati. Itu bangkai. Yang kedua, mauquzatu, yaitu yang tertumbuk. Ya, batu jatuh, pek, mati. Itu bangkai. Wal mutaraddiyatu, yang terjatuh dari tempat tinggi. Ya, jatuh, contohnya dari bukit, jatuh mati. Itu bangkai. Wan natihatu, yang ditanduk. Binatang yang tarung, temannya mati. Nah, ini bangkai. Wama akala sabu, dan yang dimakan diterkam binatang buas, masih ada sisanya. Nah, itu bangkai. Ya. Terus apa yang dipersembahkan untuk berhala itu tidak boleh dimakan. Ya contohnya kelenteng-kelenteng gitu kan. Kelenteng kan suka mengonggokkan apa itu bekakak ya. Jadi apa itu ayamnya ditekuk begitu. Ya, anunya nggak dibuang, kepalanya masih utuh, tapi udah mati. Babi juga begitu, congornya kelihatan. Congor babi. Dia onggokkan di depan anu. Nah itu tidak boleh, walaupun ayam. Gimana? Sama, yang sudah dipersembahkan buat berhala tidak boleh. Makanya nenek istri itu tahu. Kalau dia mau ngasih keluarga saya, dia pasti begitu beli dari pasar, dia sisihin dulu.
Sebab yang turun dari meja sembahyang, saya nggak mau. Haram, saya nggak mau. Kalau mau ngasih, sebelum ditaruh di sana. Ya, nggak boleh. Tapi ya menurut pengakuan orang-orang yang di Cikeray itu, ya dimakan aja bekas kuburan. Kuburan Cina kan. Kan itu enak-enak tuh Pak. Makanan itu mewah-mewah, bukan yang murah itu. Ya udah, begitu ditinggalkan ya serbu. Nah, itu sebenarnya hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sampai di sini? Tidak ada ya. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semoga kajian kita ini menambah wawasan dan mendapat pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan menganugerahi masa depan yang cerah kepada putra-putri kita, kepada anak cucu kita, membimbing mereka mendapat hidayahnya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.